Ya, pemirsa, kita akan coba kontak kembali Prof. Juanda. Kita akan berdiskusi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta ambang batas parlemen 4% untuk direvisi. Selamat malam, Prof. Juanda. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Juanda, ada yang beranggapan sesungguhnya revisi yang diminta ini bisa dilakukan efektif eksekusinya di tahun 2024. Apa iya maksud dari putusan itu seperti itu? Enggak, saya kan berpikirnya begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan pertama kita apresiasi, merupakan putusan yang saya bilang memang sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kedaulatan rakyat, dan memiliki sifat dan bernuansa memiliki kepastian hukum. Namun demikian, ya, walaupun itu merupakan sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi, tetapi sebenarnya yang patut disayangkan kenapa Mahkamah Konstitusi belum menerapkan untuk atau memberlakukan untuk 2024 ini, dan itu adalah konstitusional bersyarat untuk 2029. Nah, saya kira kalau mau diterapkan untuk 2024, saya pikir masih memiliki waktu dan bisa diterima. Kenapa? Karena putusan atau keputusan KPU tentang siapa caleg yang terpilih di pemilu 2024 itu baru dilaksanakan 20 Maret. Artinya kalau ini diputuskan kemarin, itu ada sekitar 15 hari waktu untuk para DPR merubah undang-undang itu. Apa bisa semudah itu, Prof. Juanda? Karena kan tenggat waktunya singkat sekali, dan ini kan bicara mengenai revisi kan tentu akan ada bahasan mengenai berapa angka yang tepat, karena pada akhirnya kan MK tidak memutuskan misalnya tanpa ambang batas parlemen 1% atau 2%, tidak ada angka di sana. Iya, tapi begini, kan dalam kerangka untuk kepentingan negara, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok partai tertentu. Saya kira itu kan perlu direspon oleh DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera, misalnya bisa jadi, kan siapa yang mengatakan tidak bisa? Kan terbukti beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan DPR itu sendiri di masa lalu, ya, itu dalam 2 hari mereka bisa merubah undang-undang. Nah, bisa jadi memang ini adalah tidak cukup 2 hari, misalnya menurut saya untuk menentukan ambang batas yang rasional, yang layak, ya, untuk katakanlah ditetapkan apakah 1% atau 2%, ya, kan masih ada waktu untuk memanggil para ahli, para akademisi, ya, kira-kira Prof. Juanda, misalnya, kalau memang titik beratnya akan kemana sebetulnya? Siapa yang dalam posisi diuntungkan andai kata bahwa ambang batas partai politik ini direvisi dan berlaku 2024? Ya, yang diuntungkan ini kan suara rakyat, terlepas dari efek dominonya. Ada partai-partai kecil yang dianggap di bawah 4% sebagaimana undang-undang pemilu saat sekarang misalnya, ya, tapi katakanlah memang tinggal DPR mengundang ahli pakar untuk menelitikan, mengkaji yang layak, yang rasional, yang proporsional, ya, karena pemilu kita adalah sistem proporsional. Misalnya
apa 2% atau 1,5% misalnya. Oh, itu kajian yang ilmiah yang objektif dari para akademisi, daripada para ahli-ahli misalnya. Ya, saya kira yang diuntungkan adalah untuk meminimalisir suara-suara rakyat, jangan sampai banyak terbuang ya, sebagaimana di 2019. Nah, kalau ini misalnya bisa kita terapkan di 2024, itu kan sebuah prestasi yang bulat utuh yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ini kan saya mengatakan belum bulat, masih lonjong. Ya, lonjong kenapa? Dia berlaku di 2029. Kenapa tidak diberlakukan 2024? Waktu masih ada. Kemudian kalau memang para DPR itu alasannya untuk sidang segala macam, bisa kalau mau, ya, terlepas dari diuntungkan. Oh, ternyata beberapa partai, tetapi iya memang benar ada diuntungkan beberapa partai kecil, antara katakanlah 1,5-2% sampai 3% ya, mungkin diuntungkan. Tapi esensi di balik itu semua adalah suara rakyat tidak banyak terbuang begitu saja. Kalau sampai puluhan juta, 13 juta sekian seperti 2019, ini kan merupakan sebuah representasi ya tidak demokratis begini dan tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Oke, jadi yang saya tangkap terobosan yang dilakukan oleh MK terkesan tanggung, tidak paripurna begitu ya, yang ingin Anda sampaikan, karena tidak segera dieksekusi oleh DPR dalam hal ini. Ya, sebenarnya DPR itu sebenarnya begini, DPR itu kita tidak menyalahkan DPR sekarang ya, tetapi sangat disayangkan kenapa MK itu bicaranya setengah hati. Kalau memang MK mau ya, maka tinggal DPR lagi. DPR saya kira kalau itu perintah dari MK untuk berlaku 2024, pasti bisa DPR itu mau tidak mau mereka akan melakukan, kecuali kalau misalnya diperintah oleh Mahkamah Konstitusi terus DPR tidak melakukan. Nah, bola liarnya itu ada di DPR. Kalau sekarang kan gimana DPR mau melakukan, mewujudkan apa, misalnya melakukan di 2024 misalnya, membuat perangkat hukumnya masuk supaya merubah undang-undangnya supaya diterapkan 2024, putusan MK itu sendiri untuk 2029. Nah, itu yang saya maksud ya, agak setengah hati atau tidak bulat gitu loh. Nah, kepalangan satu sisi ya, menurut saya kepalangan MK itu mengatakan pertimbangan hukumnya demi untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, keadilan. Kenapa itu belum diterapkan sekarang? Nggak terapkan aja di 2024. Idealnya menurut Anda, singkat saja ya, idealnya menurut Anda berapa persen sih ambang batas, atau sama sekali tidak perlu, tidak diadakan ambang batas itu? Karena kalau tidak diadakan, ini menjadi hal yang menjadi soal juga ke depannya. Prof Juanda. Nah, itu jadi begini, perlu dicermati oleh ya, menurut Anda idealnya berapa persen sih? Halo, Prof Juanda. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan komunikasi kami dengan Prof Juanda, tapi setidaknya sudah menyampaikan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.